Halo, selamat datang kembali di Baca Lantang Radio. Kali ini aku bersama dengan Hilmi Mubarok. Dengan saya juga pembawa acara seperti biasa, Azhar Muhammad. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang hashtag yang terbaru ya, Mas Hilmi. Ya, betul. Mungkin kita baru-baru saja mendapatkan informasi, kita mendapatkan berita hashtag terbaru yaitu adalah Indonesia Gelap. Ya, itu menarik banget ya Mas untuk dibahas ya. Iya Hil, menurutku menarik banget karena kita hari ini sebenarnya hari penentu untuk masa yang akan datang kan. Nah, ngomong-ngomong tentang hari ini, kita diwarnai dengan berbagai aksi-aksi demonstrasi, aksi-aksi massa yang dimotori oleh mahasiswa, dosen, atau mungkin masyarakat, buruh dan lain hal sebagainya, dan elemen-elemen masyarakat yang lain gitu. Nah, kita bisa melihat bahwa di Jakarta, Surabaya, Malang bahkan sudah bergerak di hari Selasa 18 Februari, dan mereka juga menyebarkan berbagai tuntutan ya. Ya, karena gini loh Mas, sebenarnya dimulai dari Indonesia ini jadi emas apa cemas sih gitu loh. Kan ini kayak masih ngambang gitu, karena hashtag kabur aja dulu kemarin juga pernah viral kan, sempat viral kan. Ya, mungkin itu adalah buah runtutan mungkin. Karena gini, kalau diruntut ini imbasnya itu bukan hanya sekedar lapisan masyarakat yang terdampak ya, seperti buruh pabrik, karyawan, atau bahkan ini kan menyentuh dosen ya. Iya, sampai kaum akademisi juga gitu. Jadi sebenarnya dampaknya ini benar-benar kerasa di semua lapisan masyarakat sih Mas, menurutku. Iya. Barangkali kita akan merangkum berbagai tuntutan-tuntutan yang ada di berbagai aksi-aksi massa yang dimotori oleh masyarakat tanpa pejabat tentunya. Betul. Rada jarang juga kan pejabat turun jalan. Oke. Mungkin kita akan membedah juga satu persatu tuntutan dari berbagai rangkuman yang telah kita rangkum sebelumnya bareng aku sama Hilmi juga gitu. Ya, kita mulai tuntutan yang pertama, yaitu adalah menuntut pencabutan Inpres nomor 1 mengenai sebenarnya Inpres ini itu adalah pencabutan dari Inpres lama untuk mencabut instruksi Presiden. Inpres nomor 1 tahun 2025 menetapkan pemangkasan anggaran di berbagai sektor termasuk pendidikan. Benar banget Mas. Itu menurutku ya, itu bakal sangat mendukung banget kenaikan harga UKT, SPP yang sebenarnya itu adalah problem di setiap tahun. Betul Mas, karena di setiap tahun itu kan UKT kan terus bertambah ya. Jadi kalau diintegrasikan ini seakan-akan nih kayak pendidikan semakin dipersempit Mas aksesnya, gitu enggak sih? Benar. Jadi kayak seolah-olah kita itu menghadapi satu zaman, satu rezim di mana kita itu mengalami satu degradasi di mana orang-orang yang mampu untuk masuk ke dunia pendidikan, dunia universitas khususnya, itu mengalami kemerosotan, Pak. Kalau kita mengingat berbagai data, mungkin data S1 dari seluruh lulusan S1 di seluruh masyarakat itu tidak sampai dengan 5%. Atau mungkin nggak sampai dengan 8% gitu. Itu terakhir aku baca di BPS, Badan Pusat Statistik.
nasional gitu kan. Aku rasa itu tuh dengan hadirnya Inpres ini semakin mengurangi prosentase-prosentase tersebut gitu. Ya mungkin aku sama Hilmi atau teman-teman semua mungkin yang mendengar ini adalah orang-orang yang hari ini sedang duduk di bangku S1 atau mungkin di S2 atau mungkin yang akan memasuki dunia universitas yang cemas akan UKT dan SPP yang terus menaik setiap tahunnya. Karena gini Mas, kalau runtutannya sih kalau diurut ya menurutku sebelum Indonesia Emas itu kan sektor pertama yang harus dikaji ulang kan mengenai pendidikan ini gimana sih efektivitasnya, efisiensinya untuk mendongkrak Indonesia Emas. Karena memang benar kata Mas Hasan, karena kalau nggak didongkrak dari sisi pendidikan dia itu kayak dipersempit, susah untuk kita berharap Indonesia emas Mas. Jadi nggak sinkron ketika kita mengharapkan Indonesia emas, tapi kita mempersempit akses ke pendidikan sih Mas. Iya, Jadi gitu. aku sepakat karena mengingat lagi apabila diruntut lebih jauh, lebih dalam dan lebih menusuk lagi, Indonesia Emas adalah bentuk pengewanjantahan sorry, ini sekarang lagi hujan mungkin lagi berisik ya. Ya, Dan suara tokek. Ya. Jadi maaf ditraksi. Itu bagian dari aspirasi sih Mas. Ya mungkin. Sebenarnya gitu mungkin. sih Mas. Iya. Karena bahkan tokek pun berteriak gitu Mas kira-kira. Asli. Mungkin bener aku sepakat kali ini mungkin ya. Jadi mungkin adalah Indonesia Emas adalah bentuk dari manifestasi dari pendidikan yang sebenarnya harusnya merata. Bentuk idealitas dari pendidikan yang merata, kesepemahaman ketika kita melihat sesuatu, menghadapi objek yang sama, dan kita mampu, intinya mampu secara kapabilitas, knowledge untuk menghadapi bentuk-bentuk ekonomi di masa depan gitu. Ini semua tanpa dilandasi dengan satu keilmuan itu sedikit susah. Dan mungkin ini sedikit naif kalau menjemput 2045 sebagai Indonesia Emas. Iya sih Mas. Karena gini, kalau kita nggak punya akses ke pendidikan, runtutannya kita akan semakin sulit untuk mengembangkan riset dan pengetahuan. Jadi untuk sebelum kita menjemput Indonesia Emas, kita harus memberi akses yang luas kepada akses pendidikan, karena itulah yang akan mengembangkan kita secara signifikan untuk menjemput Indonesia Emas sih Mas. Kalau sekarang udah aksesnya dibatasi, bagaimana ke depan bisa riset dengan bebas? Bagaimana riset dengan negara-negara maju misalnya? Jadi nanti kayak kita akan terbatas pada sisi knowledge-nya, risetnya. Juga siapa nanti yang akan menjadi pedoman tolak ukur kita selain akademisi gitu Mas? Iya, sebenarnya juga di Jerman ya, kita berbicara di Jerman gitu kan. Negara yang berkembang akan menjadi negara maju apabila negara-negaranya menghormati kaum-kaum akademisi, baik itu guru honorer, kaum terdidik itu maksudnya dosen gitu kan, dan orang yang ada di garda depan paling depan di dunia penelitian, di dunia ilmu, di dunia riset, sehingga satu negara itu bisa mampu untuk melangkah lebih satu langkah ke depan untuk menjemput peradaban yang lebih maksimal untuk masyarakatnya gitu kan. Ngomong-ngomong tentang dunia pendidikan, memang dunia yang tidak murah dan dunia yang menurutku
menurutku itu semrawut ya. Benar. Karena kita berbicara dokter lah misalnya, berapa ratus juta, berapa ratus juta gitu kan, belum lagi dia apa sih kerja praktek, apa sih sebutannya? Magang nggak sih? Bukan, dia praktek di rumah sakit gitu kan, dia mengambil spesialis gitu, itu menurutku itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya, dan tentu hanya mampu orang-orang tertentu, tanda kutip. Bahkan orang yang menengah ke atas atau kelas menengah, mungkin kelas menengah pun sudah hampir dibiaskan, taruhlah kelas atas, itu adalah mewakili 1% gitu. Ya, sepakat. Mewakili 1%, sekitar 1%, artinya dia tidak merepresentasikan untuk masyarakat secara umum, masyarakat secara luas gitu. Terus nasibnya adalah 99% dari mana gitu. Sisanya kemana gitu ya? Iya. Karena gini mas, emang untuk belajar itu kan nggak gampang. Ngumpulin niat aja susah untuk kuliah. Karena paradigma kita udah mengarah ke zaman kapitalis. Apa-apa serba dinilai dari materialis. Dan kita udah terjebak pada siapa yang kaya, dialah yang berkuasa. Itu kan ya kira-kira. Nah, paradigma itu harus dilawan dengan, bukan dilawan sih, harus diimbangi dengan secara linear. Itu dia harus berbarengan dengan pendidikan. Karena kalau pendidikannya rendah, sama aja kita maknai bahwa Tuhan kita itu adalah kekayaan sekarang gitu mas. Karena singkatnya pemahaman dan penalaran untuk kedepannya bahwa selain kita nggak kaya, kita juga akan diperbudak oleh kapitalis, kira-kira begitu mas. Iya, sehingga negara memproyeksikan bahwa orang harus melakukan pendidikan yang lebih tinggi lagi, satu tingkat lebih tinggi lagi, dan mereka yang sudah lulus diproyeksikan sebagai pekerja. Ya bagaikan sapi perah gitu kan, beberapa sastrawan nyebutnya seperti itu gitu. Ya, sepakat. Kalau menurut Mas Hasan sendiri apa sih, seberapa signifikan sih dampak pendidikan ke kehidupan sehari-hari? Apa yang membedakan seandainya pengetahuan itu benar-benar dihilangkan dan kita hanya kerja makan mati gitu. Iya, ini menarik sebenarnya. Iya, Aku sedikit mengingat sesuatu bahwa di zaman Plato, di bukunya yang berjudul Republik, dia itu menjelaskan bahwa orang-orang harus dicerahkan dengan satu keilmuan sehingga dia melahirkan satu peradaban. Terus aku mempertanyakan, terus orang-orang yang berilmu, orang-orang di dalam zaman yang tidak berilmu itu disebut apa? Terus aku melihat antonimnya, yaitu adalah masyarakat yang biadab. Jadi ada satu peradaban, ada satu biadab. Iya. Itu mirip ya. Jadi menurutku yang satu adalah orang masyarakat yang menggunakan akal budi sebagai lokomotif sebuah zaman. Dia artinya dia menggunakan satu ilmu, satu pengetahuan untuk menggerakkan satu zaman agar terus berputar. Daripada masyarakat yang biadab, dia menggunakan aksi-aksi tanpa akal budi, tanpa kalau kata Pram mengasah perasaan gitu kan. Karena kalau menurut Pram itu aku nangkepnya perasaan yang lembut itu berawal dari pikiran yang logis. Iya sih, sepakat sih mas. Karena tanpa pikiran yang logis, kita akan menghantam semuanya dengan kira-kira selain akal budi, apa sih berdirian manusia mas? Bukannya hanya moral ya? Bukannya nanti moral juga didapatkan dengan ilmu ya? Bukannya sains itu didapatkan dari kita harus punya niat belajar ya? Bukannya kita niat belajar itu kita harus punya akses ya mas ya? Jadi gini,
sebenarnya artinya kita berbicara di hari esok adalah di mana kita adalah masyarakat yang ditentukan oleh kebijakan negara kan, yaitu adalah apakah negara itu akan support terhadap pendidikan atau tidak. Nah, mungkin Mas Hilmi melihat nggak sih secerca cahaya di mana masyarakat kita dimudahkan oleh negara untuk menggapai pendidikan yang tinggi-tingginya. Iya sih Mas. Itu kayaknya juga paradoks sih Mas, sama keadaan yang saat ini informasi bertebaran di mana-mana. Paradoksnya gini, pengetahuan udah bertebaran, pendidikan aksesnya dipersempit, tetapi kita tidak ada semacam garis pembatas untuk membedakan bahwa ini yang kita butuhkan, ini yang tidak kita butuhkan. Informasi yang bertebaran itu nantinya akan mengarahkan kita pada bias-bias yang tidak masuk akal untuk membuat keputusan sih Mas. Jadi pendidikan menurutku sangat penting sih. Sehingga kalau kita tidak punya akses pendidikan yang luas, kita nggak mungkin lihat masa depan itu kayak semacam suatu harapan. Bahkan mungkin nanti di kemudian hari kita akan, seandainya nih, kalau dulu-dulu kita bisa lihat nenek kakek kita itu bilangnya jangan sampai kayak aku. Bapak ibu kita juga bilang jangan sampai kayak aku. Artinya kita diharuskan untuk mengenyam pendidikan yang lebih daripada mereka Mas. Mungkin harapannya terletak pada itu sih Mas. Iya. Seandainya kita tidak diberi akses pendidikan sekalipun, bagaimana kita akan menggunakan informasi yang bertebaran di sana itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan? Pertanyaannya Mas, bisakah kita menggunakan itu dengan baik atau dengan bijak? Karena sekedar untuk menggunakan ChatGPT, ketika pertanyaannya salah, maka jawabannya juga salah Mas. Jawaban yang diharapkan tidak akan muncul karena pertanyaannya salah. Gitu Mas. Iya. Menurut Mas Hasan gimana? Sebenarnya itu juga itu yang terjadi di hari ini ya kali ya. Karena ChatGPT itu juga memberikan satu keadaan di mana kita akan menjadikan satu orang-orang terdidik bukan melulu tentang S1 atau S2, bahkan SD, SMP, SMA pun adalah orang yang terdidik gitu kan. Atau kita semua yang menggunakan akal sehat itu hidup di antara satu momen ketergantungan di mana kita berpikir saja harus mengetik di ChatGPT, harus menanyakan itu ChatGPT. Menurutku itu adalah hal satu keadaan yang pembodohan, tapi itu tidak bisa dibatasi ya, karena yang bisa membatasi diri kita sendiri. Nah, menurutku hal yang konkret adalah negara harus memaksimalkan anggaran sebaik-baiknya, sebesar-besarnya untuk penelitian, untuk riset, untuk fungsional pendidikan. Sehingga aku ngerasa ini kayak ya ampun, ini kita itu udah kuliah susah, sekolah mahal, SD, SMP, SMA yang semakin tahun SPP-nya semakin naik gitu kan. Itu sebenarnya udah ada cerita-cerita itu kan sebenarnya udah ada di Twitter, di X, di Facebook, atau mungkin di cerita-cerita WhatsApp, story WhatsApp gitu kan ya. Ada juga beberapa orang di storyku juga ada yang bilang, ya Allah, SPP semakin naik. Itu dirasakan oleh beberapa orang, mungkin hampir ya gitu. Atau mungkin orang itu bikin story adalah perwakilan dari ibu-ibu atau bapak-bapak yang sekarang lagi nyekolahin anaknya gitu. Benar. Ungkapan ekspresi inilah yang akan menjadi kayak spotlight kita sih Mas, yang nantinya akan kita soroti untuk gimana sih untuk membuat pendidikan anak ini semakin
mudah, semakin akses, sehingga nasibnya juga akan lebih baik daripada generasi sebelumnya gitu kan Mas. Tujuan pendidikan kan seperti itu. Tapi seandainya nasib itu dikategorikan sebagai kamu harus mendapatkan pekerjaan yang layak dan duduk di meja kerja, bukankah itu pengotak-kotakan lagi Mas? Apa itu yang disebut pendidikan yang berhasil? Seperti itu Mas. Karena pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang berhasil menciptakan satu zaman ya. Satu zaman yang sangat terbaik bagi masyarakatnya. Tentunya kayak kalau kita berbicara di Swedia misal, mereka menciptakan satu pendidikan yang inklusif misal bagi masyarakat, bagi orang-orang yang lagi orang-orang yang mengalami disabilitas. Mereka sekolah itu lebih untuk menitik beratkan di kemampuannya gitu kan. Itu nggak mungkin bisa berjalan tanpa ada anggaran yang oke gitu kan. Sepakat. Iya kan. Nah, pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan yang paling mendasar adalah dengan anggaran yang dipotong dan dipangkas dengan diksi-diksi efisiensi. Iya. Yang artinya gimana pun efisiensi artinya pemangkas gitu. Yang harusnya kita tuh kurang dana pendidikan, maksudnya anggaran pendidikan di Indonesia itu kurang. Ini malah dipangkas gitu kan. Itu adalah satu kebijaksanaan. Ini adalah satu kebijakan yang cukup konyol ya. Kasihan kita berbicara tentang, iya bayangin deh guru honorer berapa ratus ribu gitu satu bulan. Itu tuh belum mengcover hidupnya sepenuhnya, malah 1% udah ngecover lah. Tapi pertanyaannya 75% apakah sudah mengcover? Pasti belum sama sekali. Karena gini Mas, itu kan pengaruhnya daripada guru itu kan luar biasa ya untuk keberlangsungan pendidikan ya. Kenapa malah dipersempit gitu loh aksesnya? Ya terutama pada untuk gajinya gitu Mas. Karena dari sana sendiri kita melihat bahwa kayak untuk pendidikan kita nggak penting-penting amat gitu. Artinya kan seperti itu Mas, dalam tanda kutip sih. Ya. Jadi kalau dari guru aja udah dibatasi, terus dari akses sekolah juga udah dibatasi, pertanyaan mendasar lainnya juga, seandainya manusia dikembalikan ke zaman dulu, tidak ada internet, tidak ada ponsel, tidak ada listrik, gimana cara menggunakan akalnya ya Mas ya? Kalau tidak ada pendidikan ya? Iya, mereka mungkin menyerap dengan ini ya eksperimennya, eksperimen dan ya mungkin inderanya juga atau intuisi mungkin ya untuk mendapatkan satu pendidikan gitu. Kalau kita tarik dari sisi historinya kan zaman purba itu mengalami stagnasi ya Mas ya. Sempat ya. Nah itu akan mengalami perubahan yang sangat pesat ketika dia udah mulai memahami bagaimana dia memperpanjang masa hidupnya. Karena menurutku sih Mas, pendidikan itu memperpanjang umur gitu loh. Iya, aku sepakat itu. Sepakat. Kalau di sisi itu dalam konteks memang pendidikan itu kalau S1 itu kita kan minimum untuk bisa mendaftar di pekerjaan-pekerjaan yang kategorinya tanda kutip layak gitu kan Mas ya. Seandainya S2 bukankah malah lebih layak gitu? Karena nanti itu yang akan menjamin gitu kan. Mungkin seperti itu contohnya. Contoh lain, seandainya pendidikan itu tidak diberi akses yang layak, guru honorer juga gajinya dipangkas. itu menderita banget sih sumpah itu. Kalau kata Wiji, derita sudah naik ke leher. Nah, ngomong-ngomong tentang pendidikan itu sebenarnya tidak gampang ya, untuk mendidik juga nggak gampang, dan waktu juga tentu yang juga harus dihitung, tenaga, pikiran, dan curahan perasaan gitu kan, harus bisa terwakilkan gitu. Menurutku kita sepakat ya bahwa efisiensi adalah suatu kebijakan yang kocak gitu. Nah,
Barangkali satu pendidikan ini menurutku tidak akan menjadi inklusif apabila penghematan konyol ini bahkan dikatakan pelit. Karena ini dapat cerita nih, aku dapat cerita nih. Aku dapat cerita dari seorang teman yang sekarang yang sedang ngelakuin satu ekspedisi pendidikan di mana dia merantau ikut program untuk mendidik orang-orang di Indonesia Timur. Waktu Indonesia Timur, di Indonesia sebelah timur gitu kan. Aku nggak nyebut tempatnya lebih tepatnya karena kata dia nih itu hampir sama kisahnya. Jadi aku nyebutnya secara general aja deh gitu. Jadi di sana itu guru-guru itu sebenarnya juga hidup pas-pasan, bahkan juga disambi-sambi, Pak. Jadi kayak ngerasa lebih tepatnya itu kayak setelah pulang jadi guru dia harus melakukan ini. Bahkan ada juga yang sempat memulung. Iya. Itu sempat viral sih, Pak, di media sosial ya. Iya. Itu menurutku pekerjaan jadi guru itu nggak gampang loh gitu. Pemandangan yang ironi banget sih itu. Ironis banget menurutku. Dan ya kita sepakat lah bahwa Indonesia gelap, dengan adanya hashtag Indonesia gelap dan di mana salah satu tuntutannya adalah pencabutan Inpres nomor 1 tahun 2025 itu harus benar-benar dicabut sih. Seakar-akarnya itu nggak memajukan bangsa menurutku ya. Menurut kita juga. Nggak efisien, malah yang ada jadi pembodohan. Oke, kita lanjut ke tuntutan nomor 2 yang sebenarnya udah marak di mana-mana, yaitu adalah menolak pasal rancangan undang-undang Minerba yang mengizinkan kampus mengelola tambang. Nah, ini nih setelah Ormas, lahirlah undang-undang bagi kampus. Menurutku satu kebijakan yang konyol lagi nih. Gunanya apa gitu ya? Gunanya apa gitu kan? Mereka udah bener-bener fokus di dunia riset, dunia pendidikan. Disuruh nambang. Kan kocak ya? Ya, kalau menurut Mas Hilmi gimana tuh? Kebijakan ini kayak nggak sinkron banget sih, Mas. Karena tambang itu kan dunia-dunia yang memang membutuhkan skill praktis ya. Dan profit oriented. Dan di dunia akademisi itu kan pengamat yang melakukan riset. Dia kan nggak bisa ya, Mas ya, menjadi pengamat sekaligus aktor gitu kira-kira. Ya, untuk bisa melakukan dua-duanya sekaligus itu bukan kapasitas manusia sih, Mas, menurutku ya. Ya. Karena memang juga harus ada satu disiplin di mana kampus yang fungsinya untuk mencerdaskan, bukan untuk menambang gitu. Itu satu disiplin sih yang harus benar-benar dipegang, karena cukup fungsi kampus ya tridharma kampus. Betul sih, Mas. Ya melakukan penelitian, ya mengabdi kepada masyarakat dan mengembangkan pemikiran-pemikiran bangsa gitu kan. Ya bukan bukan waktunya ini enggak sih nambang gitu. Ya udah cukup fokus di situ, kalian mencerdaskan urusan UKT, ya urusan internal gitu kan. Bagaimana kesepakatan antara kampus dan mahasiswanya gitu. Ya syukur-syukurlah kalau subsidi dari negara turun gitu kan. Enggak semakin memberatkan gitu. Nah, salah satu tokoh yang lantang, mungkin menurutku patut untuk disebut ya. Tokoh yang lantang adalah Profesor Fathul Wahid. Itu adalah rektor dari UII yang hingga hari ini aku melihat bahwa ya mungkin kita lihat di berbagai podcast yang ada di YouTube atau di berbagai media informasi gitu kan. Pak Fathul, soalnya beliau nggak mau disebut dengan profesor kan. Panggil saja saya dengan sebutan Pak, Mas atau Fathul aja gitu.
Jadi aku menyebutnya dengan Pak Fatul aja karena beliau salah satu orang yang saya hormati gitu kan. Jadi Pak Fatul itu saat ini mungkin lagi berjejaring mengorganisir kampus-kampus swasta untuk menolak rancangan undang-undang ini karena Pak Fatul sebenarnya kebiasaan aku manggil profesor tuh. Iya sih, wajar sih Mas. Pak Fatul itu orang yang cukup vokal di mana sebenarnya bukan wilayah kampus tuh, tambang. Alasannya apa Mas? Ya bukan, sebenarnya alasannya sudah jelas, Tridharma kampus. Bukan Tridharma kampus, salah satu misinya bukan nambang, tapi memang harus mencerdaskan gitu. Ya kampus harus memperbanyak riset-risetnya, penelitian terbarunya. Bahkan mungkin kalau kita gembar-gemborkan, mungkin kita udah masuk ke energi terbarukan ya Mas Hilmi. Mungkin kita sepakat sudah tidak lagi harus menggunakan batu bara, bukan lagi menggunakan energi-energi terbarukan untuk keberlanjutan hidup manusia gitu. Jadi menurutmu sepakat gak sama rancangan undang-undang ini? Enggak sih Mas, enggak masuk akal soalnya. Jadi memang sikap dari mahasiswa ini sendiri juga harusnya untuk menolaknya jangan setengah-setengah sih Mas. Karena ini akan berpotensi merusak lingkungan akademisi, merusak ekosistem, merusak apa yang menjadi fondasi dasar pendidikan sih Mas. Karena gini Mas, logikanya. Seandainya mahasiswa diberi beban untuk itu, siapa lagi yang dapat beban moral untuk memangku pendidikan yang ada di bawahnya gitu Mas? Ya, sepakat. Aku sepakat. Jadi ini adalah satu apa ya? Satu kebijakan yang cukup kocak lagi-lagi. Dan undang-undang yang nggak perlu ya. Oke, kita lanjut di ini yang baru-baru saja terjadi. Mendesak pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan. Ya, itu sebenarnya kalau dipotong-potong terus, yang riset itu sementara hari ini itu kan lingkungan akademisi yang ada di lingkungan kampus ya Mas ya. Iya. Jadi kalau mahasiswa itu dosen itu udah dipotong, biaya riset itu nanti ditanggung siapa Mas? Sedangkan gaji dosen itu udah dipotong-potong. Sehingga nantinya untuk riset kita akan terbatas pada setengah hatian, kurang lebih seperti itu sih Mas. Iya. Itu enggak menghasilkan hasil riset yang totalitas, akhirnya Melahirkan satu performa yang buruk mungkin. betul. Dan juga nanti akan melahirkan teori-teori yang mungkin ala kadarnya aja. Karena realisasinya di pendidikan sendiri tanpa adanya logistik itu juga percuma. Manusia hidup berlangsung dengan logistiknya. Dan bagaimana logistik bisa terpenuhi itu kita bergantung pada yang menganggarkan anggarannya gitu kan Mas, kurang Iya. lebih. Dan mungkin istilah atau mungkin kata-kata hari ini mungkin tidak akan melanjutkan kerja apabila dapur tidak mengasap. Ya, sepakat. Dan ternyata Mas Hilmi, ngerti nggak sih? Apa itu? Tidak cairnya tunjangan dosen itu sebenarnya akibat dari terhambatnya dana untuk pengajuan alokasi anggaran. Alokasi anggaran kemana itu Mas? Dari negara ke dosen-dosen tentunya. Jadi tunjangan itu harus sebenarnya itu adalah sebuah kewajiban negara. Namun negara nggak punya duit gitu kan. Akibat kesalahan manajerial mungkin atau defisitnya anggaran negara mungkin. Ya akhirnya
banyak yang harus dikorbankan gitu. Banyak yang harus menelan satu ketidakenakan ini gitu. Dan bayangin aja, kita berdua hidup di dalam dunia akademik, di dalam dunia riset gitu, yang mana riset itu riset itu sebuah output yang harusnya performanya lebih baik, lebih untuk menjawab tantangan masa depan, justru mengalami stagnan gara-gara ini, Pak. Ya bagaimana bisa lanjut, Mas? Soalnya dapurnya nggak keisi. Jadi perut kosong itu gimana sih mikirnya gitu loh, Mas? Iya. Nggak akan bisa terjawab sih itu. Kayak sebelum kita mikir itu, kita butuh perut kita kenyang. Iya. Nah, ketika perut kita kenyang, kita akan bisa luasa untuk memikirkan banyak hal. Karena mikirkan banyak hal itu juga membutuhkan energi yang banyak gitu, Mas, kurang asli. Bahkan Pak, aku pernah nemu satu berita. Ya. Ini terlepas dari tunjangan kinerja dosen, tenaga pendidik atau dunia pendidikan. Ini ngomongin yang umum aja. Ini ngomongin yang umum bahwa aku pernah lihat berita nih. Dan ternyata orang itu tega membunuh kucing untuk dimakan, Pak. Artinya mereka tidak bisa, dia tidak bisa melakukan aktivitas harian, bahkan berpikir sekalipun dengan jernih ketika perut sudah lapar. Iya, Pak. Nangkep kan poinnya di mana gitu? Iya, skenario terburuknya ketika perut itu tidak keisi, tapi kita mempunyai pressure yang kuat dari atasan, kita akan menggunakan apa selain kanibal? Jadi kan nanti akan kanibal pada waktunya, kurang lebih seperti itu. Ya, gitu, Pak, kanibal tanda kutip kali ya. Iya sih pasti. Nggak mungkin kan dosen makan dosen lainnya. Ya. Ini memang dalam kiasan sih, makna kiasan sih, Pak. Bukan kanibal dalam arti sebenarnya gitu, Pak. Nah, oke, kita berarti kita sepakat ya bahwa ini adalah lagi-lagi kebijakan yang konyol, yang nggak make sense gitu kan. Dan mereka nggak pernah menjadi yang bikin aturan ini, yang bikin kebijakan ini nggak pernah jadi tenaga pendidik. Iya, mereka tidak pernah merasakan gimana susahnya riset, cari bahan untuk sampel, eksperimen di lapangan panas-panasan seperti apa. Ya, namanya juga nggak pernah ngerasain, Pak. Jadi wajar-wajar saja ketika mereka itu bilang nggak usah terlalu banyak untuk anggaran riset gitu, untuk anggaran tunjangan kinerja sebagai dosen gitu. Mereka nggak tahu di lapangan dosen itu terpontang-pantingnya itu seperti apa. Bahkan ada juga nih, Pak, yang dia riset tapi nggak keluar. Dia nggak riset ke lapangan, tahu-tahu aja udah doktoral. Ya banyak sih itu. Ada dan itu udah memangku jabatan yang penting banget di negara ini, Pak. Magic doktoral itu namanya. Magic doktoral. Oke, mungkin ini tuntutan yang berhasil kami rangkum juga. Yang ketiga, tuntutan sebelumnya itu merupakan adalah bentuk akumulasi, bentuk domino dari tuntutan yang keempat ini. Evaluasi total program makan bergizi gratis. Apa tuh? Ya masa nggak tahu sih. Apa tuh? Jadi sebenarnya kita mempertanyakan urgent nggak sih? Sisi urgensinya gitu ya, Pak. Iya. Urgent nggak sih gitu kan? Kayak ngerasa dari ini adalah program yang ambisius. Ya, secara program politik manapun memang ambisius ya. Tapi ini justru melahirkan satu bentuk domino, gitu kan, melahirkan satu bencana-bencana kecil yang sifatnya signifikan kalau misalnya itu skalanya adalah negara gitu kan.
Dan mungkin ini Mas Ilmi, berapa banyak orang yang mengalami kerugian akibat program ambisius ini? Ya, ya kan banyak yang kayak guyonan-guyonan di sosial media, meme-meme gitu bilang bahwa anaknya makan bergizi, keluarganya nggak bisa makan semalaman gitu ya Pak ya, kurang lebih. Itu lebih bahaya sih Pak. Iya iya. Lebih bahaya asli. Ya kalau katanya dulu oke gas, sekarang gimana tabung gas gitu. Tabung gas aja sekarang ngantri. Itu Untuk makan sehari-hari gimana? Nah sebenarnya tuntutan ini adalah bentuk dari riset yang serampangan Pak. Dan kami berhasil merangkum satu tuntutan terakhir, yaitu adalah negara yang diwakili oleh pemerintah harus berhenti membuat kebijakan tanpa riset dan orientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ini kan skupnya dalam skup negara ya Pak ya. Kenapa riset yang serampangan itu segera apa ya Pak ya? Bahasanya kalau musik dirilis kali ya. Segera dirilis ya Pak. Kenapa sih gitu? Kenapa nggak dipertimbangkan dulu? Apa? Atau sudah dipertimbangkan tapi tetap memaksa untuk launching? Kalau misalnya pesimis ya udah deh, nggak usah dilanjutin gitu kan. Ini adalah suara hati masyarakat ya gitu kan, yang mengingatkan pemerintah gitu betapa kita harusnya mencintai negara ini. Daripada kalau kamu nggak mencintai malah kamu dipertanyakan nasionalismemu Pak. Siapa tuh? Aduh, bisa-bisa aja nih pejabat makin lucu aja. Ya, aduh, memang kebijakan yang serampangan itu akan melahirkan satu bencana yang mutlak sih emang sih Pak. Karena efek dominonya Pak itu bukan dalam waktu dekat, efek dominonya itu jangka panjang soalnya Pak. Makan bergizi tapi nggak bisa makan di rumah keluarganya. Atau mungkin makan bergizi cuma sekali tapi selanjutnya nggak makan. Wah itu malah lebih parah sih itu, mati aja sekalian. Ya, mungkin untuk teman-teman yang saat ini sedang ada di jalan, turun di jalan, entah kalian mendengar ini atau tidak, kami bersama kalian. Kami satu suara dengan kalian, kita wujudkan bersama negara yang bersahabat, negara yang sangat mengerti masyarakatnya, negara yang sangat memahami kisah-kisah yang ada di bawah. Tentunya tidak melulu tentang kebijakan ekonomi, tapi melulu juga harus memikirkan kebijakan harus kebijakannya yang berorientasi kepada masyarakat. Bukan begitu Mas Ilmi? Iya, sepakat. Kita bersama mereka yang ada di sisi di lapangan perjuangan. Siap. Jika kalian akan turun ke jalan, tolong gandeng kanan kiri kalian, saling lindungi kanan kiri kalian, saling fokus untuk misi-misi kita, saling mengingatkan bahwa ini adalah perjuangan untuk mengingatkan negara sebagaimana kita warga sipil yang dijelaskan dalam sejarah manapun, sejarah politik manapun, sehingga kita tidak mencederai bahwa tujuan kita itu hanyalah mengingatkan, bukan memberontak atau merobohkan atau membubarkan negara. Iya. Sekedar warning alert sih. Yap. Jadi jaga semangat kalian, jaga diri kalian, jaga staminanya, jaga stamina, dan kita akan melanjutkan bersama masa depan yang lebih cerah tentunya. Terima kasih
teman-teman yang udah mendengarkan obrolan kami, mendengarkan Baca Lantang Radio gitu. Terima kasih juga udah menyimak. Terima kasih Mas Hilmi. Ya, sama-sama Mas Hasan. Sudah meluangkan waktunya untuk menemaniku berbicara, menemani kalian mengisi ruang-ruang waktu kalian gitu. Dan sampai jumpa.